Cynthia Hestirinia. Saya dosen tetap Sisipol Chandra Dimuka pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada program studi Ilmu Administrasi Negara, saya mengampu mata kuliah Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah IA 25126 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah Kebijakan Publik terdapat CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Kebijakan Publik. Pada CPL 1 untuk kategori sikap, mahasiswa memiliki sikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik. Pada CPL kedua untuk kategori pengetahuan, mahasiswa diharapkan memahami konsep, teori, dan proses kebijakan publik serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Pada CPL ketiga untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan kebijakan, merancang solusi, serta mengevaluasi kebijakan berbasis bukti. Pada CPL keempat untuk kompetensi keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan metode analisis kebijakan dalam studi kasus dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan regulasi. Pada mata kuliah Kebijakan Publik juga terdapat capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Terdapat 4 CPMK. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar kebijakan publik serta peran aktor dalam proses kebijakan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik serta proses perumusan kebijakan. CPMK 3, mahasiswa dapat mengevaluasi implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. CPMK 4, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif. Sehingga deskripsi untuk mata kuliah kebijakan publik ini sendiri bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa terkait dengan konsep, ruang lingkup, definisi, dan makna kebijakan publik. Mata kuliah kebijakan juga menjelaskan hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan publik. Selain itu juga, mata kuliah ini juga menguraikan seputar model-model kebijakan publik, proses kebijakan publik, identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, menyusun agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta perubahan kebijakan publik. Demikian penjelasan EPS dari saya. Silahkan menyaksikan cuplikan video pengajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada hari ini kita bertemu di pertemuan kedua, ya. Sudah absen? Sudah. Melalui admin? Sudah. Cek dulu ya. Oke. Sabrina Rosalin? Hadir, Bu. Oke. Dwi Sapitri? Hadir, Bu. Nadifa? Hadir, Bu. Cindy? Sudah masuk, Bu. Kenapa? Izin. Tanti Aulia? Hadir, Bu. Mary Meliana? Luli Intan Sani? Hadir, Bu. Rica Sadila? Hadir, Bu. Nadia Paramita? Hadir, Bu. Malisa? Hadir, Bu. Nana? Sudah masuk, Bu. Rahmat Nur Hidayah? Hadir. Yagus M. Ibrahim? Hadir, Bu. Wahyu Pratama? Hadir, Bu. Gilang Ramadan? Hadir, Bu. Olipah? Hadir, Bu. M. Iksan Ramadan? Hadir, Bu. Sudah saya panggil semua? Sudah, Bu. Oke, ini pertemuan kedua, ya. Sebelumnya saya mau tanya, sudah isi KRS semua? Sudah. Ada ya? Oke. Pertemuan sebelumnya minggu lalu kita membahas terkait dengan konsep dasar kebijakan publik. Siapa yang masih ingat?
atau yang sudah memahami terkait dengan konsep dasar kebijakan? Masih ingat? Konsep dasar kebijakan publik itu menitik beratkan pada peran pemerintah dalam membuat keputusan yang memiliki legitimasi dan kekuatan mengikat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas. Oke, berarti intinya kebijakan publik itu dibuat oleh pihak yang memiliki legitimasi, kewenangan. Ada perbedaan ya antara kebijakan publik dan kebijakan private. Ada masih ingat minggu lalu, Mas, kebijakan publik atau kebijakan private? Mbak, silakan. Kalau kebijakan publik itu yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sedangkan kalau kebijakan private itu diambil oleh lembaga swasta atau pribadi per individu. Tapi sudah memahami ya, masih ingat materi kita minggu lalu terkait konsep dasar kebijakan publik. Minggu ini, minggu kedua, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan minggu lalu ya. Minggu kedua ini kita materinya terkait dengan definisi, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Nah, ini ada beberapa definisi kebijakan publik dari para ahli. Ada Thomas Herdijk, ada James Anderson, Larry Gerstone, dan Hagelberg. Yang sering kita temui itu definisi kebijakan publik dari Thomas Herdijk. Ya, yang dimaksud oleh Thomas Herdijk, kebijakan publik itu apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi yang menurut pemerintah, ini perlu ada kebijakannya, baru pemerintah akan membuat. Itu menurut Thomas Herdijk. Ya, dan bisa masih banyak lagi definisi kebijakan dari para ahli. Jadi masing-masing mereka memiliki persepsi, pandangannya masing-masing apa kebijakan publik itu. Nah, ini karakteristik dan unsur kebijakan publik. Dari definisi tadi sudah pasti karakter dari kebijakan publik itu yang pasti dari dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, oleh seluruh stakeholder. Ketiga, tujuannya mengatur kehidupan masyarakat. Dan keempat, ada sanksinya bagi masyarakat yang tidak melaksanakan atau mematuhi kebijakan tersebut. Ada yang tahu contoh kebijakan publik yang memiliki sanksi secara langsung? Mbak motor? Contoh kebijakan publik dari mengendarai motor apa? Nah, harus ada. Ada sanksinya enggak? Ada. Kalau nggak punya SIM? Itu salah satu bentuk kebijakan publik. Ya, ada sanksinya. Kebijakan pengelolaan sampah di dalam Perda atau Perwali ada sanksinya. Siapa yang tidak membuang sampah, sanksi 250.000. Ya. Nah, konsep dan karakter dari kebijakan publik. Ada konsep yang bersifat regulatif dan deregulatif. Ada material dan simbolik, alokatif dan distributif, substantif dan prosedural. Simbolik sering kita temui di jalan. Dilarang parkir, dilarang stop. Nah, itu salah satu kebijakan dalam bentuk simbolik. Ya. Proses kebijakan publik. Nah, ini proses kebijakan publik itu secara umum ada 4 tahapannya. Yang pertama dimulai dari proses
identifikasi masalah itu kalau dari ahli mengatakan formulasi kebijakan. Jadi sebelum kebijakan itu lahir, disahkan atau diketuk palu oleh pemerintah dan DPR, dia harus melewati tahapan formulasi kebijakan. Dia mengidentifikasi masalah apa sih yang ada di masyarakat yang harus diatasi. Yang kedua, proses perumusan kebijakan. Ketiga, ada proses implementasi kebijakan. Yang keempat, ada evaluasi. Ya, proses implementasi inilah yang nanti juga kita sebagai masyarakat harus melaksanakan kebijakan tersebut. Bukan kita masyarakat saja, instansi yang memiliki wewenang untuk membuat atau melaksanakan kebijakan juga harus mematuhi proses implementasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut materi sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Mas, yang mau ditanyakan terkait formulasi? Mas Ibrahim? Belum? Lanjut? Paham tapi ya? Ruang lingkup kebijakan. Ya. Kalau ruang lingkup kebijakan itu luas. Mulai dari masalah transportasi, masalah lingkungan, ya, masalah kesehatan, itu semua dibahas, ya, memiliki kebijakan publik masing-masing. Ya, aspek dan ruang lingkupnya ada studi perilaku birokrasi dari elit politik. Yang kedua ada peran kelompok kepentingan di situ. Yang ketiga studi muatan kebijakan. Keempat ada studi proses kebijakan dan studi output dan evaluasi. Ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu bentuk atau contoh kebijakan publik? Siapa yang mau? Silakan. Oke. Siapa? Peraturan wali kota. Oke, peraturan menteri. Oke, presiden. Keputusan presiden. Iya. Peraturan. Ya. Ya. Itulah contoh dan bentuk-bentuk kebijakan publik di negara Indonesia. Yang paling dasar, Undang-Undang Dasar 1945. Nanti ada undang-undang. Undang-undang itu yang merupakan payung hukum paling tinggi sebelum turunan-turunannya. Sebelum ada PP, sebelum ada Permen, sebelum ada Kepres, Perwali, Perda dan sebagainya. Harus mengacu kepada undang-undang. Itu yang dibuat oleh DPR RI, ya, dan disetujui oleh Presiden. Contoh misalnya kayak peraturan daerah, ada Perda. Kita di Kota Palembang sendiri itu ada peraturan wali kota terkait pengelolaan sampah yang diatur pada peraturan wali kota nomor 72 tahun 2018. Jadi semua kegiatan pengelolaan sampah di Kota Palembang ini diatur di dalam perwali itu, sanksinya apa, siapa yang melaksanakannya. Yang pasti kalau terkait pengelolaan sampah, pelaksana itu sendiri adalah DLH. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mbak Sabrina, ada yang mau ditanya? Ada? Coba, kalau nggak ada yang mau tanya, oke. Bagaimana sih ruang lingkup itu dalam kebijakan publik dan memberikan contoh bidang-bidang yang termasuk dalam ruang kebijakan publik? Oke. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan
ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri sangat luas ya. Ruang lingkup itu sangat luas, mencakup berbagai sektor, bidang pembangunan, ekonomi, politik, sosial, budaya, itu semuanya diatur di dalam kebijakan publik, ya. Termasuk juga dengan perilaku, birokrasi dan elit-elit politik yang ada di negara kita. Oke, sekarang gantian Ibu yang tanya. Bisa? Mengapa kebijakan publik penting dalam penyelenggaraan pemerintah? Kan tadi katanya sudah paham. Sekarang Ibu tanya, kenapa kebijakan publik itu penting dalam penyelenggaraan pemerintah? Siapa yang bisa? Oke. Kebijakan publik itu penting karena merupakan sebuah pedoman untuk pemerintah dalam mencapai masalah, Bu. Kemudian kebijakan publik juga membantu pemerintah dalam merencanakan, membuat keputusan, serta melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ya, itu yang harus kita pahami terkait dengan kebijakan publik. Kita kuliah penyelenggaraan pendidikan tinggi juga ada kebijakannya. Nggak bisa Stisipol menyelenggarakan pendidikan tinggi itu tanpa ada aturan dari pemerintah, izin dari pemerintah kita. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana ruang lingkup kebijakan dalam konteks pemerintahan? Ruang lingkup dalam kebijakan? Ruang lingkup kebijakan publik dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, seperti saya katakan tadi, cakupannya itu sangat luas. Ya, ruang lingkup kebijakan publik itu luas. Semua kegiatan masyarakat di negara kita, di Kota Palembang itu semuanya diatur. Diaturnya dalam apa? Dalam kebijakan publik. Bisa dalam peraturan daerah, perwali, undang-undang, ya. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal pun ada kebijakannya. Untuk aturan pada saat pemakaman gitu kan ada biayanya yang harus kita keluarkan. Semuanya itu diatur dalam kebijakan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, siapa duluan? Oke, Mbak duluan. Tadi kan di bagian ruang lingkup tadi itu kan kita ada membahas tentang elit juga kan. Nah, menurut yang itu tuh. Nah, Elit politik. ya. Nah, menurut Ibu seberapa besar sih pengaruh politik dan kepentingan elit dalam menentukan ruang lingkup kebijakan publik yang ada di Indonesia? Oke. Pengaruhnya untuk elit politik itu sendiri sangat besar di negara kita untuk saat ini ya. Karena yang kita tahu pemilihan presiden, gubernur, ya itu mereka diusung oleh partai politik. Jadi ada beberapa elit-elit politik yang memang mereka memiliki kepentingan. Jadi kebijakan publik itu lahir atas dasar kepentingan elit-elit politik. Ada beberapa, tidak semuanya tapi ada beberapa kebijakan yang dibuat itu memang berdasarkan kepentingan dari elit politik. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya? Oke. Tadi kan Ibu bahas tentang kebijakan sampah. Iya. Itu tadi dari penjelasan Ibu kalau sampah itu didenda 250 kan? Iya. Itu yang bertanggung jawab juga daerah maka. Nah, gimana kalau misalnya yang membuang sampah itu masyarakat kecil? Apakah pemerintah sudah mengasih sanksi kepada masyarakat itu, sanksi pribadi langsung, dan kebijakan itu apakah sudah terlaksana secara maksimal? Karena kan kalau kita lihat di Kota Palembang itu sampah masih banyak masyarakat yang sembarangan. Itu gimana menurut Ibu? Oke, pas sekali pertanyaan Masnya. Karena memang kemarin disertasi saya juga membahas terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan di lapangan juga, kebijakan itu dari BLK ya yang mengatakan bahwa sanksi itu belum benar-benar dijalankan karena sangat sulit untuk
mendenda secara langsung yang membuang sampah. Kadang yang buang sampah tuh malam hari, keluar mereka langsung buang, lempar gitu kan. Dan memang kita Kota Palembang itu belum ada polisi lingkungan yang memang bertugas untuk mengawasi, atau ada CCTV khusus yang memantau titik-titik tempat pembuangan sampah liar tadi. Nah, itu temuan saya di lapangan pada saat penelitian. Sehingga memang diperlukan peran dari semua pihak, seluruh stakeholder di Kota Palembang, ya, untuk menjaga lingkungan, mengatasi permasalahan sampah. Sampai saat ini sampah Kota Palembang itu hampir 1.200 ton per hari. Wow. Itu data yang saya dapatkan, 1.200 ton per hari. Sehingga ya mau nggak mau, bukan hanya DLH saja yang bertugas ya mengawasi terkait sampah Kota Palembang. Pernah dengar bahwa ada sistem pengelolaan sampah menjadi daur ulang? Pernah. Itu yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah. Jadi mengelola sampah menjadi energi listrik. Jadi bukan DLH saja sekarang yang harus mengelola, ya, mengimplementasikan permasalahan sampah. Masnya sendiri di rumah sudah belum membuang sampah sesuai jenisnya? Salah satu isi dari Perwali nomor 72 tahun 2018 itu, kita semua masyarakat Kota Palembang itu harus menyiapkan di rumahnya masing-masing tempat sampah sesuai jenis. Sampah organik, non-organik, sampah yang berbahaya. Tapi kan di setiap masyarakat itu kan belum pengetahuan tentang sampah jenis-jenis itu kan belum merata tuh. Mungkin sebaiknya tuh diadain kayak tadi biar masyarakat tuh lebih mengerti dan bisa dilaksanakan. Opini saya itu. Iya, benar. Memang kegiatan sosialisasi itu sendiri memang kurang dari DLH saat ini, ya. Karena DLH juga mengatakan ke saya itu sudah ditugaskan ke pihak kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Nah, kelurahan dan kecamatannya ini yang mungkin ya permasalahannya di anggaran untuk terjun ke lapangan untuk membuat sosialisasi itu juga minim anggarannya. Jadi sekarang DLH dan pemerintah kota itu fokusnya ke pengelolaan sampah energi listrik. Ada pihak ketiga yang mengelola sampah tadi, dari perusahaan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengelola sampah Kota Palembang menjadi energi listrik. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Apakah pemerintah dalam membuat kebijakan ini memperhatikan sasaran yang bakal terkena dari dampak dari kebijakan yang bakal dibuat? Harusnya memikirkan kelompok sasaran yang dituju oleh pemerintah. Karena kan tadi seperti teorinya sudah saya jelaskan bahwa tujuan dari kebijakan dibuat itu untuk kepentingan masyarakat. Harusnya iya, karena di dalam proses kebijakan publik yang kita ketahui ada proses formulasi kebijakan, di mana proses formulasi itu yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi masalah apa yang ada di masyarakat? Masalah terkait sampah, gimana caranya biar mahasiswa, masyarakat, mahasiswa, dosen, guru, perusahaan, ya, industri itu dapat mengelola sampahnya masing-masing. Enggak lagi beban pemerintah. Contoh lagi misalnya jalan rusak, ya kan? Kalau sekarang udah diviralkan saja, ya kan? Langsung
ditanggapi oleh pemerintah. Nah, seperti itulah contoh kebijakan publik yang memikirkan kelompok sasaran. Harusnya kita sebagai masyarakat langsung merasakan kebijakannya memang benar-benar untuk kita. Ada lagi, Mbak? Mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, untuk materi hari ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, ya, dari buku Agustinus Leo, dari buku Budi Winarno, William Dan, Thomas Erdai tahun 2017, Rian Nugroho tahun 2020, lalu ada Solihin Abdul Wahab tahun 2018. Ya, nanti bisa saya bagikan juga PDF-nya terkait referensi buku yang saya kutip, yang saya ambil. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa baca dari buku yang saya bagikan. Jadi kesimpulan untuk hari ini, materi hari ini, kebijakan publik itu adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui proses yang sistematis. Yang kedua, karakteristik utama dibuat oleh lembaga yang resmi. Nggak bisa asal-asal membuat kebijakan publik, apalagi undang-undang. Proses kebijakan dimulai dari mengidentifikasi masalah, proses perumusan, proses implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk proses implementasi dan evaluasi akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Karena ini memang agak kompleks terkait dengan proses implementasi. Mungkin nanti bisa juga jadi referensi skripsinya rekan-rekan mahasiswa, ya, untuk penelitian skripsinya. Ketiga, terkait ruang lingkup kebijakan publik yang sangat luas di berbagai kehidupan masyarakat, ya, semuanya diatur. Mungkin demikian bahasan dari saya terkait pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau yang masih kurang dimengerti, bisa nanti ditanyakan langsung ke saya, ya, melalui WA boleh. Lalu ada tugas untuk kita bahas minggu depan. Tugasnya saya masukkan, saya input di Adlink, bisa nanti langsung dikerjakan. Jadi minggu depan dibawa tugasnya, kita diskusikan sama-sama. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025, rekan sejawat, serta mahasiswa Stisipol Chandra di Muka yang telah memberikan penilaian terhadap saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.